Oke, baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'd. Fa ya ahbaballah wa ahbab rasulih sallallahu alaihi wasallam أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون كما قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah bini'matihi tatimmus salihat. Di pagi hari ini kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita dan menggerakkan hati kita untuk berupaya menuntut ilmu walaupun dalam keadaan jarak jauh online seperti ini. Dan tentunya salawat, teriring salam terlimpah curah selalu senantiasa kepada junjungan kita, uswah hasanah kita, teladan terbaik kita, suri tauladan kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Teman-teman semua, kita masih membahas kitab Kaifa Tutqinu an-Nahwa dalam bingkai mabniyat. Ya, isim-isim yang di mabni. Dan kita masuk pada urutan yang kelima, insyaallah pagi hari ini, yaitu mabninya isim-isim syarat yang jazimah. Jadi, ya, ada waktu syarat. Kita kalau katakan ada waktu syarat, perangkat-perangkat syarat yang nantinya dia membutuhkan jawab syarat, itu ada yang menjazm dan ada juga yang tidak menjazm. Ya, yang tidak menjazm itu ada 4. Ada laula ya kan, dan idza dan seterusnya. Nah, sekarang kita akan bahas asma'us syarat, isim syarat yang dia itu menjazm. Maka dia termasuk isim yang mabni. Tapi hanya satu nanti dikecualikan. Ketika satu itu dikecualikan, maka dia mu'rab, tidak mabni. Isim syarat yang menjazmkan, ya, ada yang mu'rab. Baik, kita baca dulu. Asma'us syarat al-jazimah. Ya, al-jazimah. Wahia asma'us syarti, ya, asma'us syartin mabniyatun, ini bukan mabniyatin, yang betul adalah mabniyatun. Nah, dan dia adalah isim-isim syarat yang mabniyah, yang mabni. Begitu ya. Yu'ta biha. Nah, datang, yang dia didatangkan biha dengan isim-isim syarat tadi, lirabati, fungsinya untuk mengikat, baina fi'li syarti, ya, antara fi'il syarat wa jawabihi, dan jawabnya. Nah, ya, dia datang untuk mengikat fi'il, ya, aktivitas, kemudian nanti ada jawab dari aktivitas sebelumnya. Ya. Nah, i'rabuha, ketika kita berbicara i'rabnya nanti bagaimana? Ingat, mayoritas isim syarat yang menjazm itu mabni. Berarti kalau dia mabni, kita i'rabnya apa? Fi mahal, fi mahal, fi mahal nanti dia. Ya. Nah, nanti fi mahal dia sebagai apa? Fi mahal apa sebagai apa? Gitu. Nah, kullu asma'i syarti mabniyatun. Nah, di sini betul ya. Fi mahalli raf'in. Oke, jadi ada nanti yang dia di-i'rab pada mahal rafa. Nanti sebagai apa? Pada mahal rafa'nya. Karena kan di mahal rafa itu ada beberapa kedudukan. Ada kedudukan mubtada, ada kedudukan khobar. Gitu ya. Ada kedudukan fa'il. Nah, kita lihat nanti. Au nasbin. Atau dia pada mahal nasab i'rabnya. Au jer. Atau pada mahal jer. Ala hasabi mauqi'iha. Intinya apa?
sesuai dengan kedudukannya nanti dia di dalam kalimat. Sebagaimana yang tadi di awal telah kami katakan ya, dikecualikan lafal ai. Ai di sini termasuk apa? Isim syarat yang menjazm. Tetapi dia tidaklah mabni melainkan apa? Mu'rab. Fahiya mu'rabatun. Dan terkait penjelasan ai telah kita dapati bersama pada pembahasan istifham kemarin, ya. Makanya di sini beliau katakan wasabaqa bayanu i'rabiha dan telah berlalu bayanu penjelasan i'rabiha i'rabnya si ai ini. Baik, kita masuk ke isim syarat kelompok pertama nih, ya. Kelompok pertama isim syarat yang menjazmkan adalah man, ma, dan mahma. Bagaimana i'rab isim syarat man, ma, dan mahma? Maka lihat tu'rabu hasaba mauqi'iha fil jumlah. Dia di i'rab sesuai kedudukannya di dalam kalimat. Nah, sedikit informasi tambahan, ya, sedikit informasi tambahan bahwasanya isim syarat yang menjazm di sini itu adalah apa? Perangkat yang menjazmkan dua fiil. Begitu teman-teman ya. Perangkat yang menjazmkan dua fiil. Pada pembahasan amil jazm kalau kita belajar nahwu, semisal jurumiyah begitu kan. Nah, perangkat yang menjazmkan dua fiil karena jawazim itu kan total ada 18 jawazim, ya. Terbagi menjadi 18 jawazim tersebut, ada yang menjazmkan satu fiil dan ada yang menjazmkan dua fiil. Yang menjazmkan dua fiil inilah masuk pada bingkai isim syarat yang menjazmkan, isim-isim syarat. Gitu ya. Nah, untuk man di sini, man ini adalah isim menurut kesepakatan ulama. Man dan mahma ya. Man dan ma. Man dan ma. Man dan ma ini adalah isim menurut kesepakatan ulama, ya. Keisimannya si man dan mahma ini dia apa? Disepakati, ya. Nah, sedangkan mahma bagaimana mahma? Nah, kalau mahma itu dia isim menurut pendapat yang kuat. Oke. Mahma di sini dia isim menurut pendapat yang kuat. Ya, ya. Nanti kita akan jelaskan hukum menambahkan ma zaidah tambahan pada perangkat-perangkat syarat. Karena itu nanti pembagian ada 3. Baik, sebelum itu kita fokuskan pada i'rab dari apa? Man, ma, dan mahma di sini. Yang pertama, fi mahali raf'in sebagai mubtada. Kapan itu? Man, ma, dan mahma di sini sebagai mubtada yang mahalnya rafa. Pertama, idza kana fi'lu syarti laziman au fi'lan muta'addiyan istawfa maf'ulahu. Apabila fi'il syaratnya itu apa? Lazim. Atau boleh juga bukan fi'il lazim melainkan apa? Fi'il muta'addi. Ya, fi'il muta'addi yang ada maf'ulnya. Ya, berarti fi'il lah ya kan? Fi'il lazim, fi'il muta'addi yang ada maf'ulnya begitu. Maka man, ma, dan mahma di situ di i'rab sebagai apa? Mubtada. Contoh kita lihat di sini firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa qalu mahma ta'tina bihi min ayatin." Ya. Mahma di sini sebagai apa?
mubtada. I'rabnya adalah ismu syartin jazimun, isim syarat yang menjazm mabni, dia mabni ala sukun, ya kan, mahma diakhiri alif, ya kan. Mahma ala sukun fi mahalli raf'in mubtadaun, gitu ya. Ta'tina itu adalah fiilnya. Ta'tina itu fiilnya bentuknya apa itu? Muta'adi atau lazim? Hmm? Tes, halo? Ta'tina. Silakan, siapa yang bisa jawab? Ta'tina itu dia lazim atau muta'adi? Lazim, Ustaz. Lazim ya. Nah, berikutnya. Contoh yang kedua. Wa may ya'mal su'an aw yazlim nafsahu. Wa may ya'mal su'an. Nah, di sini apa? Man, ya, man. Menjazm. Ya'mal tuh sukun. Dan ya'mal ini adalah fi'il muta'adi. Nah, istaufa maf'ulahu atau tidak ya'mal di sini muta'adinya? Iya, ada su'an di sini. Su'an maf'ul bih dari ya'mal. Oke. Dan man itu di i'rab sebagai apa? Mubtada fi mahalli raf'in, mabninya ala sukun, isim syarat yang menjazm. Berikutnya, kedua. Dia bisa juga di i'rab pada mahal nasab sebagai maf'ul bih, siman mah dan mahma. Kapan? Idza kana fi'lu syart ba'daha muta'addiyan. Tetapi nggak ada maf'ulnya, lam yastawfi maf'ulahu. Paham ya? Kalau nggak ada maf'ulnya berarti yang menjadi maf'ulnya siapa? Ya si isim syarat di depannya tadi itu. Kita lihat di sini. Ma nansakh min ayatin au nunsihat na'ti bi khairin minha. Baik, ya. Ma nansakh. Nansakh di sini mutaadi atau lazim? Mutaadi. Ketika nansakh itu mutaadi, mana ininya? Maf'ulnya. Tidak ada. Maka yang menjadi maf'ulnya adalah ma sebelumnya. Kita i'rab ma di sini sebagai apa? Ismu syartin jazimun mabniun ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bihi tambahkan muqaddam. Ya, karena asal dari maf'ul bihi itu di belakang, di akhir. Nah, ketika dia keluar dari asal jelaskan gitu ya. Nah, ini kita jelaskan muqaddamun di depan. Ya. Apa yang menyebabkan dia di depan? Karena dia isim syarat. Gitu ya. Nah, lanjut. Berikutnya, man, ma, dan mahma di sini dia bisa pada mahal jer. Kapan dia pada mahal jer? Ya, apabila subiqat biharfi jarin. Kalau didahului dengan huruf huruf jer. Contohnya biman. Biman tasta'in asta'in. Biman asta'in asta'in. Maka man di situ ismu syartin mabni ala sukun fi mahalli jarin bilba. Gitu. Tidak dikatakan majrur ya, karena i'rabnya mabni itu ya fi mahal fi mahal fi mahal. Sekarang kita masuk kepada pembahasan isim syarat berikutnya, yaitu apa? Kaifama. Nah, ya, kaifama. Kaifama ini adalah isim juga, ya. Kaifama ini isim menurut kesepakatan para ulama, ya, kaifama. Jadi isim menurut kesepakatan ulama yaitu apa? Man, ma, ai, mata, ayana, aina, anna, haitsuma, kaifama. Gitu. Ya, nah. Nah, tu'rabu ismu syart. Dia di i'rab
ya. Nah, ism syarat. Nah, sebagai isim syarat yang apa? Jazim, ya. Ism syarat dia di i'rab, ya. Sebagai isim syarat yang jazim mabni 'alal fathi, mabni di atas fathah. Nah, fi mahali nasbin sebagai apa? Sebagai hal. Ya. Nah, sebagai apa? Sebagai hal. Contoh di sini, kaifama tu'amilin nas. Nah, tu'amilin nas ini kan dia kenapa kasrah? Asalnya sukun. Di kasrah itu litika isakinain. Karena bertemunya dua sukun dia di kasrah jadinya. Kaifama tu'amilin nas yu'amiluk. Bagaimanapun engkau bermuamalah dengan manusia, ya seperti itu mereka akan apa? Bermuamalah denganmu, berinteraksi. Ya. Kaifama di situ kita i'rab ismu syartin jazimun mabni 'alal fathi fi mahalli nasbin halun wa ma-nya zaidah, ya. Ma-nya zaidah litaukid. Ya. Kenapa disebut dengan mabni 'alal fathi? Karena fathihnya di sini fa. Ya. Kai kaifa plus ma. Ma-nya apa? Ma-nya zaidah litaukid. Begitu ya. Nah, ini selalu. Jadi kaifama ini adalah isim mubham yang maksudnya apa? Tidak jelas atau masih umum. Nah, dia mengandung arti syarat dan i'rabnya apa? Fi mahallin nasbin alal ala hal, ya. Gitu. Dia menempati kedudukan nasab sebagai hal. Untuk apa? Untuk fa'il. Begitu. Untuk apa? Hal untuk siapa? Hal untuk fa'il pada fi'il syarat. Hal untuk fa'il pada fi'il syarat. Sampai sini bisa difahami? Nah, itu ya. Eh, kaifama. Kaifama tajlis, ajlis. Begitu. Kaifama tajlis, ajlis. Oke, kita lanjut. Afwan Tat, boleh bertanya? Nanti dulu, ya. Oke. Silakan. Nanti mau tanya apa? Itu tentang kaifama wa amil itu Tat, Kenapa? fiilnya kok menjadi jazm, apakah kaifama itu menjazmkan fiil Tat? Iya, kan kita tadi dibahas. Atas judulnya apa tuh judulnya? Coba dibaca judulnya. Isim syarat yang menjazm. Oh ya ya. Nah, Ah, nah. gitu ya. Ini semua menjazmkan nih, nggak ada yang nggak menjazmkan. Kan saya bilang di awal. Antum mungkin belum masuk yang di awal tadi ya. Iya Tat. Ada idza. Idza ini isim syarat juga. Menjazmkan nggak idza? Tidak. Terus ada lau. Lau menjazmkan? Tidak. Tapi dia syarat? Iya, dia syarat. Adat syarat ya. Nah, Nah, kalau perangkat jazm. syarat begitu. Baik, barakallahu fiik. Kita lanjut. I'rab asma syarat yang menjazmkan lagi ada mata, ada ayana, ada anna, ada aina, ada ainama dan ada haitsuma. Ya. Nah. Nah, ini juga ada isim yang menurut kesepakatan ulama, yaitu apa? Mata. Mata isim menurut kesepakatan ulama. Kemudian ayana. Ayana ini juga sama. Dan anna. Anna panjang.
ya. Kemudian ada aina, kemudian ada apa lagi? Ya. Nah, haitsuma, ya, ada haitsuma dan juga ainama. Ini semuanya isim menurut kesepakatan ulama. Gitu. Nah, mata dan ayana ini di i'rab pada mahal nasab. Sebagai apa? Zorof zaman yang muta'alliq dia bi fi'li syart. Ya, yang namanya zorof, jar majrur kan dia harus bermuta'alliq ya. Gitu. Nah, untuk mata dan ayana ketika di i'rab sebagai zorof zaman, ya kan mahalnya nasab tuh zorof ya kan maf'ul fi. Nah, dia muta'alliq dengan apa? Fi'il syarat. Lihat di sini. Misal mata asta'in asta'in. Jadi sebagai zorof tuh. Zorof apa? Zaman, mata kan kapan? Waktu. Kapanpun engkau meminta pertolongan, asta'in. Maka aku akan menolong. Mata i'rabnya bagaimana? Ismu syartin jazimun mabniun ala sukun fi mahalli nasbin zarfu zamanin muta'alliqun bi fi'li syart. Berarti muta'alliqnya kemana nih? Tasta'in. Ya. Nah, berikutnya. Ainama haitsuma anna. Ini dia di i'rab pada mahal nasab. Tapi bukan sebagai zorof zaman. Melainkan zorof makan. Yang jelas muta'alliqnya juga kepada fi'il syaratnya. Gitu ya. Nah. Qala ta'ala Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aina matakunu yudrikumul maut." Aina ma di situ menjazmkan tuh takunu kan? Begitu. Yudrik kan juga menjazmkan dua fiil nih, ya. Ismu syartin jazimun mabni 'ala al-fathi fi mahalli nasbin. Zarfu makanin muta'alliqun bi fi'li syart. Wa ma zaidah, ya. Aina kan asalnya. Gitu. Makanya dia disebutnya 'ala al-fathi, bukan 'ala sukun. Nah, itu ada tambahan apa? Ada tambahan ma. Nanti kita akan jelaskan hukum menambahkan ma zahidah. Gitu ya. Nah, jadi ada yang tidak boleh, ada yang wajib ditambahkan begitu. Berikutnya dimasukkan di sini bukan isim dia, melainkan huruf ya. Harfas syarti, in dan izma. Ya, in dan izma. Kalau in jelas. In ini apa? Huruf menurut kesepakatan ulama. Kesepakatan ulama. Dia huruf menurut apa? Kesepakatan ulama. Nah, kalau izma ini huruf menurut pendapat yang kuat. Pendapat yang kuat. Berarti kalau dikatakan pendapat yang kuat, berarti ada nggak pendapat yang mengatakan dia bukan huruf? Ada. Ini pentingnya kita mengetahui hal ini ya. Nah, kalau in dia adalah huruf sesuai menurut kesepakatan ulama, berarti memang sepakat para ulama dia adalah huruf. Tapi kalau izma dikatakan pendapat yang kuat adalah huruf, berarti ada pendapat ulama yang mengatakan izma adalah isim. Dengan dalil-dalilnya yang dicantumkan oleh mereka. Gitu. Walaupun banyak bantahan juga yang menguatkan bahwasanya izma itu adalah huruf. Baik, kita fokus pada i'rabnya, tidak kepada ikhtilafatnya. 6. Yu'rabani, dan keduanya di i'rab sebagai apa? Harfa syartin jazim. Huruf syarat yang menjazm. Mabni ala sukun. Ya, mabni di atas sukun. Yang namanya huruf berarti apa? La mahala lahu minal i'rab. In wahiyya harfun li rabatil jawab bisyart. Ya, contoh. In taf'al al khaira, ini juga bisa dikasrah. In taf'al al khaira tanal ridallah. Ya, jika engkau melakukan kebaikan maka engkau mendapatkan ridha Allah. In. Dalam Al-Qur'anul Karim dilihat sini, qul in tukhfu ma fi sudurikum au tubduhu ya'lamhu. Ya'lamhu ini jawab syaratnya. Kan dia menjazm dua fiil ini nih. Ya. In menjazm dua fiil. Gitu ya. Nah, ini i'rabnya nih. In adalah harfu syart jazim mabni ala sukun la mahalla lah min al-i'rab, ya kan? Tukhfu fi'il syart fi'il mudhari majzum wa alamat jazmihi hadfun nun, ya kan? Nah.
karena termasuk dengan al-af'al al-khamsah. Dan ya'lamhu jawab syarat fi'lun mudhari'un majzum wa alamatu jazmihi ya as-sukun, ya kan? Dia fi'il sahih. Yang kedua yaitu izma harfu syarat jazim li ta'liqil jawab ala syarat bermakna ya in syartiyah. Baik, dia huruf syarat yang menjazmkan li ta'liq ya untuk mengaitkan jawab ya atas syaratnya. Maka maknanya izma itu adalah in syartiyah. Izmatakum akum ma'aka. Ya. Izmatakum akum ma'aka. Ya. Izma. Nah, sebagaimana dalam syair wa innaka izma ta'ti ma anta amirun bihi tulfi man iyyahu ta'muru atiya. Nah, itu di dalam syair demikian izma ta'ti yaknya hilang. Ya. Bihi tulfi yaknya hilang pula. Begitu, dia menjazm. Nah, izma bermakna apa? In syartiyah. Jika juga sama ya. Nah, begitu. Izmatakum. Jika kamu berdiri, maka aku akan berdiri bersamamu. Nah, tambahan sebagai penutup ya. Pembahasan ini di mana nih nulisnya? Oke, sini saja. Hukum menambahkan ma zaidah pada perangkat-perangkat syarat. Ya. Hukum menambahkan ma zaidah pada perangkat syarat. Ya. Yang pertama ada yang tidak boleh mutlak nih. Ya. Tidak boleh. Pada perangkat yang mana? Pada perangkat mahma ya, anna dan man. Anna dan man yang tidak boleh. Kemudian yang kedua ya, boleh ditambahkan. Ya. Yang kedua adalah boleh ini ada pada lafal apa? Aina. Ya. Atau ai, lafal ai. Ya, itu bisa. Ayyuma, ayyama. Ya. Nah, karena dia mu'rab juga kan? Ayyuma, ayyama bisa ditambahkan ma. Tambahan ma-nya itu boleh saja, nggak wajib dan tidak terlarang. Kemudian apa? Aina. Maka bisa dikatakan ainama begitu kan? Nah, ya. Kemudian apa? Mata. Mata juga boleh ditambahkan. Nah, jadinya apa? Mata ma. Nggak disambung, dia tetap bisa. Kayak gini ntar jadi kalau ditambahkan ma zaidah. Mata ma. Itu. Ma-nya zaidah. Kalau terjadi dalam Al-Quran, kita bilangnya jangan zaidah, silah wa taukid. Itu adab. Dalam mengi'rab juga. Apa-apa yang zaidah di dalam Al-Quran, jangan di-i'rab sebagai zaidah. Tapi kita katakan i'rabnya apa? Silah wa taukid. Silah wa taukid. Nah, makanya tadi ditambahkan oleh penulis, walaupun dalam kalimat juga, dia tetap litaukid nanti fungsinya, meskipun dia zaidah. Nah, kemudian ada apa? Ada in yang boleh ditambahkan juga. In. Lah, in kalau ditambahkan ma jadinya apa? Jadinya begini teman-teman. Imma. Gitu ya. Nah, imma. Nah, yang wajib ditambahkan sekarang, yang wajib ya, wajib.
wajib. Ya. Itu ada apa? Ada izma dan haitsuma. Nah, wajib tuh. Ya karena asalnya apa? Iz, ya. Haitsuma asalnya apa? Haitsu. Ya. Ingat, ini perangkat syarat gitu. Ya. Oh, ada haitsu. Dia nggak ada maknya tuh. Lihat haitsu perangkat syarat apa enggak pas nggak ada maknya. Gitu. Ini kita sedang berbicara perangkat syarat. Kalau haitsu yang kita maksudkan itu adalah perangkat syarat dan dia di dalam kalimat itu berfungsi menjazmkan fiil syarat dan fiil jawabnya. Begitu. Ya maka kita wajib tambahkan ma padanya. Bisa dipahami sampai sini? Nah, bisa. Nah, ya Kalau baik. yang Nah, if kaifa ini itu kan menurut kalau Mas, apa? yang kaifa mah masuk di mana tuh? Kenapa kaifama? Masuk yang mana, Us? Iya, untuk kaifama itu ada ya suatu perselisihan di berbeda pendapat ya di kalangan ulama kaifama. Nah, dimasukkan ada yang boleh dan juga wajib begitu ya kaifama. Nah, ya. Apakah ada kaifa yang menjazmkan? Hmm? Ada kaifa yang menjazmkan? Enggak, ya. Atau yang menjadi syarat? Iya, makanya nanti dimasukkan dia diwajib ma tambahan ma zaidahnya itu. Dan ada juga yang masukannya boleh. Tapi kebanyakannya yang golib ya kebanyakannya itu diwajib ya. Maksudnya wajib di sini ya. Ketika kaifa itu menjadi perangkat syarat ya menjazmkan fiil syarat dan jawab syaratnya itu adanya tambahan ma. Tidak kosong dari tambahannya ma. Gitu ya. Baik, barakallahu fikum. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali pada pekan atau waktu yang akan kita tentukan bersama. Nah, membahas ya mabni yang keenam, mabni dari sebagian zaraf ya. Karena tidak semua zaraf itu mabni. Ya, nah. Al-mabni min az-zuruf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Wassallallahu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazakumullah khairan ala hudurikum wa barakallahu fi ulumina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan wa barakallahu fiikum Ustaz. Wa iyyakum jami'an wa fikum barakallah.